setelah 2 minggu ujian, akhirnya aku balik lagi. Dan ada segmen baru nih, selain psikologi, aku juga mau bahas tentang ekonomi dan bisnis karena aku anak sekolah bisnis. Dan materi pertama yang akan kita bahas adalah middle income trap yang hits banget tahun 2019. Tapi kayaknya 2019 aku nggak tahu deh. Tapi nggak apa, sekarang kita bahas sama-sama yuk. World Bank mengklasifikasikan ekonomi dunia menjadi 4 klaster, yaitu high, upper middle, low middle, dan juga low dengan indikator pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata di suatu negara. Untuk kategori rendah atau low diindikasikan dengan pendapatan per kapita kurang dari 1026 US dollar atau setara dengan 14,6 juta rupiah dengan kurs saat ini yaitu 14.243. Kelas low middle antara 1026 sampai 3995 atau setara dengan 14,6 juta sampai 56,9 juta rupiah. Upper middle antara 3996 sampai 12.375 US dollar atau setara dengan 56,9 juta sampai dengan 176,2 juta rupiah. Dan high dengan pendapatan per kapita lebih dari 12.375 US dollar atau setara dengan lebih dari 176,2 juta rupiah. Pertanyaannya, Indonesia ada di klaster mana ya? Ya, sejak tahun 1985 Indonesia sudah masuk ke kelas ekonomi menengah bawah dan setelah 34 tahun akhirnya pada tahun 2019 Indonesia masuk ke kelas upper middle dengan pendapatan per kapita 59,1 juta rupiah atau setara dengan 4.079 USD dengan kurs hari ini. Langkah selanjutnya adalah menjadikan Indonesia masuk ke dalam negara berpendapatan tinggi dan juga sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045. Dan untuk menggapai itu, kita perlu untuk melewati middle income trap. Makanya tahun 2019 heboh banget tuh mengenai middle income trap ini. Tapi apa sih middle income trap itu? Middle income trap adalah situasi ketika sebuah negara berhasil untuk mencapai tingkat pendapatan menengah, namun tidak dapat menjadi negara maju yang memiliki tingkat pendapatan tinggi. Menurut data dari World Bank, hanya 13 negara dari 101 negara yang berhasil untuk keluar dari middle income trap pada tahun 2018. Masalah yang timbul jika sebuah negara terjebak dalam middle income trap adalah kehilangan keunggulan kompetitif dalam mengekspor barang jadi dan hanya menjadi pasar bagi dunia. Hal ini terjadi karena di negara berkembang gaji pekerja cenderung naik, namun tidak dibarengi dengan pertumbuhan atau perkembangan teknologi, sehingga kualitas produk yang dihasilkan tidak dapat bersaing secara ekonomis dengan produk yang dihasilkan oleh negara maju. Lalu, apa yang bisa Indonesia lakukan untuk keluar dari jebakan middle income trap? Apalagi Indonesia juga sedang mengalami bonus demografi. Menurut Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, Indonesia harus fokus dalam produktivitas dan memiliki kemampuan untuk menyerap teknologi. Selain itu juga diperlukan kondisi pasar tenaga kerja yang kondusif, karena dengan adanya produktivitas, maka investasi yang masuk ke Indonesia bisa lebih besar. Jadi Indonesia perlu mempersiapkan sumber daya manusianya untuk menjadi unggul dan kompetitif. Ya, aku dan kamu harus jadi unggul dan kompetitif. Lalu, menurut ekonom Hendri Saparini dan Ketua Kebijakan Publik Apindo, Sutrisno Iwantono, Indonesia juga harus fokus terhadap riset and development untuk meningkatkan produktivitas dan hilirisasi industri, sehingga Indonesia bisa kembali mengekspor manufacturing. Indonesia juga harus terus mempersiapkan infrastruktur, bukan hanya hard infrastruktur seperti jalan dan juga pelabuhan, namun juga soft infrastruktur atau kebijakan yang terintegrasi antar lembaga pemerintah sehingga diharapkan dapat meningkatkan investasi asing. Terus kita sebagai generasi milenial, sebagai calon angkatan kerja atau angkatan kerja harus ngapain ya? Classic but gold, yaitu meningkatkan kualitas diri kita, bertanggung jawab dengan apa yang kita punya sekarang dan juga terus melatih potensi kita. Salah satu caranya adalah dengan terus melatih critical thinking kita. Karena dengan critical thinking dan juga kreativitas, kita dapat membuat suatu inovasi yang dapat mengakselerasi penyelesaian masalah yang ada. Beberapa sektor yang menjadi penekanan pemerintah antara lain teknologi, sumber daya, manusia, dan juga infrastruktur. Beberapa teman mahasiswa juga sudah memulainya kok dengan melakukan penelitian-penelitian dan menemukan inovasi-inovasi baru. Tapi jangan lupa untuk inovasinya dipraktekin juga ya. Tugas kita bersama nih untuk mempraktekkan atau mengimplementasikan inovasi-inovasi yang udah ada. Kan sayang udah ada, kok nggak dipakai.
Ada juga teman-teman kita yang aktif di organisasi ikut mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, ini bagus banget nih buat mengawal atau mempersiapkan soft infrastruktur dari Indonesia. Terus ada juga nih generasi milenial yang langsung berkontribusi untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia. Ada yang ikut program kakak asuh, ada yang ikut organisasi yang memiliki desa binaan, ada yang bikin educational platform, kayak misalnya di IPB tuh ada beasiswa 10.000 dan juga mati goceng, terus pasti banyak banget nggak sih yang lain yang nggak disebutin. Oh ya, di Kota Bogor juga ada Turn On Your Life, itu kegerakan anak-anak muda di Kota Bogor mengenai pendidikan juga salah satunya. Jadi cara kita banyak banget nih untuk ikut berkontribusi memajukan Indonesia, dari mulai sektor sumber daya manusia, teknologi, ataupun dari infrastrukturnya sendiri. Oh ya, aku juga pernah dengar kalau misalnya kita belum bisa menyelesaikan masalah, at least kita tidak menambah masalah. Jadi salah satu cara kita untuk berkontribusi lainnya adalah untuk meningkatkan kapabilitas dari diri kita sendiri. Dan jangan lupa untuk belajar bahasa. Karena investasi kan banyak dari asing nih. Di situ ada kesempatan kita atau peluang kita untuk belajar teknologi-teknologi mereka dan bagaimana cara kerja mereka yang bagus misalnya untuk kita tiru, amati, dan modifikasi. Tapi pastikan guideline-nya bahasa Inggris atau bahasa-bahasa mereka. Jadi belajar bahasa juga penting. Sekarang banyak banget kan platform-platform belajar bahasa. Ada Duolingo, ada juga Hello Chinese, ada BBC, ada juga British Council. Jadi banyak banget kan cara-cara kita untuk belajar. Banyak juga buku-buku. Jadi yuk kita sama-sama belajar. Terus mempersiapkan diri kita untuk menjadi angkatan kerja yang kompetitif dan juga unggul. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Selanjutnya aku bakal bahas tentang Big Five di psikologi dan juga bonus demografi ya. Bye-bye!